Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsunar Abdullah. Kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pengantar Teknologi Sistem Informasi R03. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Tujuan dibuatnya sistem informasi. Tujuan dibuatnya sistem informasi ini untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi itu data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya, dan data yang diolah aja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi, karena untuk dapat berguna maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai tempat kepada orang atau relevan, dan tepat nilainya atau akurat. Yang kedua, soal nomor 2, skema dasar komputer, unit input, output, dan proses. Jadi untuk unit input sendiri itu berfungsi sebagai media komputer untuk menerima masukan dari luar. Beberapa contohnya itu kayak keyboard, mouse, kamera, modem, dan lain-lain. Untuk unit outputnya sendiri itu berfungsi sebagai media untuk memberikan keluaran, misalnya kayak printer, speaker, terus monitor, dan lain-lain. Untuk unit pemroses ini unit pemroses ini komponen komputer yang bertugas untuk mengolah data dan melaksanakan sebagai berbagai perintah. Kayak contohnya CPU, control unit. Ini untuk pengendali operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Terus register ini untuk membantu pelaksanaan operasi dan sebagai tempat operan dari operasi yang dilakukan. Terus nomor 3, konsep dasar komunikasi dan komunikasi data. Yang pertama, konsep dasar komunikasi. Konsep dasar komunikasi ini dimanapun kita berada, pastinya membutuhkan komunikasi dengan orang lain ya. Jadi bukan hanya mahasiswa atau dosen. Jadi semua harus terampil dalam berkomunikasi. Banyak orang gagal karena mereka nggak terampil dalam berkomunikasi dalam kehidupan gitu. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kegagalan berkomunikasi, yang misalnya orang gak diterima bekerja disebabkan dia nggak pintar, dia nggak pandai dalam berkomunikasi saat wawancara misalnya. Terus yang selanjutnya, komunikasi data, konsep dasar komunikasi data. Konsep dasar komunikasi data ini merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat biasa. Bisa antara komputer dan komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Nah, selanjutnya soal nomor 4, manfaat dan kelebihan DBMS dibanding file-file yang lainnya. Nah, manfaat DBMS ini yang pertama, performa yang didapat ini dengan penyimpanan dalam bentuk database manajemen sistemnya cukup besar, sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk file-file. Terus yang kedua, integritas data yang terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah regulasi sering terjadi nih. Regulasi ini kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama.
dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Yang ketiga, keamanan DBMS ini memiliki sistem keamanan yang fleksibel daripada penyimpanan pada file sistem operasi lainnya. Terus yang keempat, sentralisasi. Data yang terpusat ini dapat memudahkan pengolahan database, kemudian dalam melakukan bagi yang memakai DBMS ini, dan juga konsistensi data yang diakses secara bersama-sama ini akan lebih terjamin daripada data yang disampaikan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Yang soal terakhir, yang dimaksud dengan data, informasi, dan sistem. Nah, data. Yang pertama data dulu. Data ini merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu kejadian. Nah, yang selanjutnya informasi. Informasi ini adalah pesan ucapan maupun itu ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi ini dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi ini adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dan sistem dinamis. Terus selanjutnya Sistem ini adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersamaan untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Ya, terima kasih. Itu adalah jawaban saya dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mohon maaf kalau videonya goyang-goyang, soalnya kameranya saya pegang, saya nggak punya tripod. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.